saya coba juga tambahkan aplikasi persediaan. Nah, paling tidak aplikasi persediaan inilah yang Anda bisa kuasai juga ya. Meskipun juga sebetulnya yang minggu lalu BMN saya lupa ya. Sebetulnya juga paling tidak Anda bisa mengetahui ya, aplikasi Simak BMN itu aplikasi BMN sebelum Sakti. Yang baik aplikasi Simak BMN maupun persediaan ini sebetulnya secara secara general, secara umum itu isinya hampir sama dengan yang kemudian diterapkan di Sakti ya. Karena memang Sakti itu dikembangkan juga dari aplikasi existing yang digunakan saat ini itu menjadi sumber data atau masukan ya untuk membangun Sakti. Jadi kan bedanya di Sakti itu semuanya dalam satu aplikasi. Nah, kalau di yang lama, nih BMN saja dengan persediaan beda aplikasi. Jadi nanti untuk digabungkan ke BMN, persediaan itu dikirim, kemudian di aplikasi BMN diterima. Orangnya yang mengerjakan padahal mungkin bisa sama ya, tetapi dia harus pindah aplikasi. Nah, di Sakti ini orangnya yang mengerjakan bisa berbeda, tapi aplikasinya sama ya. Tinggal usernya, loginnya bisa dibedakan ya kalau orangnya. Jadi lebih kalau mau sama ya tinggal usernya samakan. Lebih simpel dengan Sakti ini. Lebih sakti ya sesuai namanya. Kita lihat. Nah, jadi seperti yang biasanya ya untuk landasan peraturan yang mendasari aplikasi persediaan hampir sama. Nah, yang khusus mungkin yang sampai 5 kan sama ya dengan modul-modul lain. Nah, yang 6, 7, 8 juga yang 6, 7 ini BMN ya, sama dengan yang modul kemarin. Modul BMN aset tetap. Nah, yang 8, 9, 10 itu yang Sakti, semua modul menggunakan ini. Nah, yang persediaannya kalau belum masuk ya di sini, yang khusus persediaan sebetulnya ada lagi, cuma mungkin memang peraturannya sudah sangat teknis ya, yang dari Dirjen Perbendaharaan. Oh. Nah, berikutnya kita lihat kebijakan akuntansi ya untuk persediaan. Nah, akuntansi persediaan ini kita lihat dari sisi pengakuan, persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Kemudian persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya. Dan terakhir pada akhir periode akuntansi, persediaan inventarisasi fisik. Yang 1, 2 ini kan pengakuan samalah dengan semua aset yang lain ya. Diakui saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah, mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal ya. Ini semua aset ya seperti itu ya, diakui pada saat memiliki potensi manfaatnya diperoleh. Nah, cuma ini bentuknya apa? Bentuknya adalah persediaan, maka diakuinya sebagai aset persediaan. Ya, persediaan ini, ya ini juga mungkin secara istilah ada sedikit perbedaan dengan akuntansi keuangan, akuntansi komersial yang biasa kita pelajari. Persediaan di akuntansi komersial itu kan kalau bahasa Indonesia itu terjemahan dari inventory ya, inventory. Nah, tapi sebetulnya di akuntansi pemerintah persediaan yang dimaksud di sini bukan inventory, tetapi supplies. Saya tidak tahu juga bagaimana sejarahnya, kenapa namanya persediaan bukan perlengkapan. Kalau supplies itu kan kalau diterjemahkan perlengkapan ya. Nah, cuma memang di akuntansi pemerintah ini
persediaan seperti pengertian di akuntansi keuangan ya, yaitu di akuntansi keuangan kan persediaan itu ada 3. Persediaan barang dagangan, persediaan untuk manufaktur ya. Untuk manufaktur itu nanti selain persediaan barang dagangan ada persediaan bahan mentah, persediaan barang proses dalam proses, dan persediaan barang jadi. Persediaan barang jadinya itu adalah barang dagangan sebetulnya kan. Jadi ada 3 jenis persediaan itu. Kalau manufaktur 2 jenisnya ada, gitu ya. Tapi kalau perdagangan 2 jenisnya tidak ada. Jadi hanya persediaan barang dagangan langsung, jadi bahan jadi yang bisa langsung dijual, gitu ya. 2 jenisnya itu yang hanya ada di manufaktur adalah bahan baku dan bahan dalam proses, gitu. Bahan dalam proses. Nah, di pemerintahan 3-tiganya tidak ada, atau paling tidak adanya hanya persediaan semacam barang dagangan tapi tidak untuk diperdagangkan. Namanya persediaan yang akan diserahkan untuk masyarakat, gitu ya. Karena kan pemerintah tidak berdagang ya. Persediaan untuk diserahkan ke masyarakat. Nah, saya tidak tahu kalau yang barang dagangan ya mungkin BUMN ya. BUMN kan ada persediaan barang dagangan. Tapi kalau pemerintah satker kan sepertinya tidak ada satker yang menjual barang ya sementara ini ya. Jadi kalau kita sebut persediaan dalam pengertian persediaan seperti barang dagangan gitu ya, seperti akuntansi keuangan biasa ada. Tapi bahwa kita menyimpan persediaan seperti perusahaan menyimpan barang dagangan mungkin ada, yaitu barang untuk diserahkan kepada masyarakat. Nah, tapi itu salah satu jenis saja dari persediaan. Jenis lainnya yang lebih banyak adalah perlengkapan. Jenis yang tadi yang akan diserahkan kepada masyarakat itu yang seperti barang dagangan itu mungkin jarang ya. Dulu ada misalnya di BRR, Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh. Itu bahkan aset tetap juga ya, kalau dia akan diserahkan kepada masyarakat, itu digolongkannya sebagai persediaan. Misalnya rumah, kan BRR itu membangun rumah-rumah. Nanti jadi rumah, dia masuknya persediaan. Nah, kenapa persediaan? Karena rumah itu bukan jadi milik pemerintah ya. Tidak milik pemerintah, tapi diniatkan untuk diserahkan ke masyarakat. Jadi, jangan dibilang aset tetap gitu ya. Karena apa? Karena kalau aset tetap itu bermanfaat untuk digunakan mendukung operasi pemerintah. Ini untuk diserahkan kepada masyarakat jadi persediaan. Mungkin lebih baik ke depan itu menurut saya usulan saya ya secara pribadi ya diciptakan ya, dihidupkan satu jenis aktiva lagi di pemerintahan yaitu perlengkapan. Kemudian yang persediaan yang seperti barang dagangan yang tadi yang untuk diserahkan kepada masyarakat menjadi persediaan yang ya tetap yang ada sekarang, istilah persediaannya tetap ada gitu ya, tapi hanya nanti bersifat khusus ya untuk yang akan diserahkan kepada masyarakat. Mungkin historinya persediaan dulu dianggap persediaan, padahal di akuntansi keuangan itu bukan persediaan tapi perlengkapan. Oke ya, kemudian atau ini ya, mungkin karena kita kan bukan akuntansi asli ya. Waktu awal itu kita gunakan namanya tata buku. Pembukuan itu mungkin dulu terlanjur istilahkannya sebagai persediaan perlengkapan tersebut. Nah, pengukuran biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Jadi ada 2, kemudian nilai wajar atau 3 ya. Nah, ada yang diproduksi sendiri itu ya. Nah, ini kan biaya perolehan, biaya standar ini samalah kira-kira ya. Nah, cuma maksudnya dari saya bilang tadi 2 atau 3. Tapi kalau jenisnya ini baru diperkenalkan di sini ya. Jadi ada juga persediaan itu yang diproduksi sendiri. Yang tadi saya contohkan BRR. Atau misalnya kita pemerintah ada yang membuat semacam mesin ya, mesin
penggiling padi misalnya ya diserahkan ke masyarakat. Berarti pemerintahnya misalnya Badan Teknologi Tepat Guna gitu ya. Mereka membangunkan, diberikan anggaran, kemudian sesudah jadi dibagi-bagikan ya. Atau misalnya pembangkit listrik portable begitu ya. Itu dikembangkan sendiri oleh LIPI misalnya ya. Jadi beberapa produk kemudian diserahkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang jauh ya. Apa namanya, Kementerian Daerah Tertinggal ya, di PDTT. Oke, nah itu pengukuran ya. Nah kalau yang diproduksi sendiri nanti biaya standar itu maksudnya harganya itu apa, kalau perolehan per bahan bakunya itu kemahalan, dia harus pakai biaya yang tidak kemahalan ya, biaya standar, biaya wajar saja. Seharusnya berapa gitu ya. Dan jadi dihitung dari bahan-bahan baku ya. Teman-teman pernah belajar cost accounting lah. Nah, berikutnya pengungkapan. Persediaan disajikan di neraca sebesar nilai moneternya dan diungkapkan dalam CAP ya. Catatan atas laporan keuangan. Apa yang diungkapkan? Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. Kedua, penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat. Nah, di sini baru muncul di CAP ya, perlengkapan ya. Jenis-jenisnya nanti kita sebutkan. Barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Nah, ini jenis persediaan yang tadi sesuai dengan istilah, pengertian istilahnya ya, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Kalau di sini ada untuk dijual, berarti mungkin ada juga persediaan untuk dijual ya, pemerintah. Cuma saya tidak tahu contohnya apa namanya, instansi pemerintah yang mana. Dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat ya, untuk diserahkan kepada masyarakat tadi contohnya beberapa saya sampaikan. Nah, berikutnya sudah benar ya ini. Ini nggak kelihatan. Pengertian BMN ya sama ya. Nah, jadi pengertian BMN, jadi persediaan ini masuk salah satu dari jenis BMN ya, termasuk salah satu jenis BMN. Nah, BMN ini apa? Meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas dana APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Yang seperti sudah dibahas di kemarin ya, BMN atau aset tetap. Jadi kalau ada dua rejim ya di BMN atau persediaan ini. Pertama, rejim akuntansi. Rejim akuntansi ini yang sudah saya jelaskan juga kemarin ya, itu mengacu kepada klasifikasinya juga, klasifikasi akuntansi ya. Klasifikasi akuntansi itu sudah dipatok ya, aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas ya. Asetnya dikasih kode digit satunya itu 1 ya, kewajiban itu digit satunya 2, ekuitas digit satunya 3, pendapatan 4, beban 5, itu kan yang standar, yang sederhananya itu ya. Nah, jadi BMN ini karena aset berarti digit satunya harus angka 1 gitu ya. Baru bahwa aset itu ada aset lancar, ada aset tetap, baru nanti digit keduanya. Jadi pokoknya digit pertamanya harus 1. Keduanya baru 2 atau 3 gitu ya, atau 1, 2, 3 ya misalnya. Misalnya 1, 1 itu aset lancar, 1, 3 atau 1, 4 aset tetap gitu ya. Itu berarti harus mengikuti di situ, di akuntansi. Rejim akuntansi diantaranya yaitu di kodifikasi ya, akunnya itu. Nah, tapi BMN ini sudah terlanjur punya penggolongan ya, punya penggolongan yang kemarin juga sudah dijelaskan kata di sini. Nah, ini ada ya, BMN aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya ya. Kalau di BMN ini aset lancar ini misalnya penggolongannya itu kalau di BMN
saya ini masih ini ya, masih saya cek ya. Yang di kemarin saya sampaikan itu, atau kemarin saya di slide yang BMN yang lama ya, kan ada golongan, bidang ya, kelompok, subkelompok gitu ya. Golongannya itu bergerak, tak bergerak. Nah itu setahu saya sudah ada revisi itu ya. Tidak lagi golongannya bergerak, tidak bergerak ya. Tapi kalau berbeda dengan akuntansi sih kayaknya masih ya. Nanti ini saya cek lagi ya. Saya lupa persis, perasaan dulu ada revisi atas klasifikasi BMN ya. Tapi ada 2 rejim ya masih ya. Rejimnya yang DJKN itu ya yang ngelola. Nah kalau akuntansi kan yang buat kodifikasi di DJPB, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah jadi nanti yang klasifikasi berdasarkan BMN itu kodenya golongan itu misalnya 2 digit ya. 01 aset tak bergerak, 02 misalnya ya, aset tak bergerak. Itu nanti bisa dilihat di aplikasi Simak BMN ya. Makanya tadi saya sampaikan mungkin tetap ada baiknya kita belajar juga aplikasinya. Karena kalau di aplikasi itu kita jadi dipaksa paham ini klasifikasi ya, klasifikasi. Nah kalau tidak pernah buka aplikasi, meskipun sempat diuraikan di penjelasan, kadang lewat ya. Tapi kalau kita hands on terhadap aplikasi, itu kita jadi mau tidak mau tahu gitu ya. Jadi tahu karena kita pasti akan masuk mencatat suatu persediaan gitu ya, mencatat suatu BMN, maka kita harus masuk dulu ke klasifikasinya. Nah, itu makanya nanti ada tugas lah ya teman-teman. Pertama install gitu ya, kedua nanti mengerjakan soal simulasi ya, kerjakan per kelompok ya, perorangan tapi bisa berdiskusi dengan kelompok. Nah, persediaan sendiri adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Ya. Ini berdasarkan standar akuntansi pemerintah. Nah, jadi ada 4 jenis ya digunakan dalam rangka mendukung kegiatan operasional pemerintah. Ini makanya disebut supplies. Jadi di rinciannya sih disebut supplies itu bukan persediaan. Tapi judulnya itu persediaan masih ya. Jadi yang masuk beneran persediaan dalam pengertian umum ya akuntansi keuangan contohnya adalah yang ketiga ya, barang dalam proses produksi. Ini kan barang mentah berarti barang dalam proses gitu ya. Dan yang keempat ini ya, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Sayangnya 3-4 ini jenis persediaannya jarang di pemerintahan ini ya. Karena kita kan bukan perusahaan yang memperdagangkan barang, dan atau pemerintahan tidak selalu memproduksi barang untuk diserahkan kepada masyarakat. Jadi hanya di beberapa instansi yang khusus saja ya, yang punya persediaan nomor 3 dan 4. Ya. Nah, berarti nomor 1 dan 2 masih menggunakan istilah persediaan juga gitu kan, padahal tidak pas gitu ya, atau berbeda lah dengan akuntansi keuangan. Jadi yang makanya saya mengusulkan gitu ya, kalau didengar ini ya oleh SAP ya, bahwa kita bisa memperkenalkan aktiva baru ya, yaitu perlengkapan selain persediaan ya, supaya klop lah dengan istilah yang biasa digunakan di akuntansi keuangan. Oke, selanjutnya kita lihat ruang lingkup persediaan. Nah, ini pembagian lah ya. Pembagian persediaan ini yang umum tadi saya sampaikan, yang perlengkapan ya digunakan sendiri dalam rangka kegiatan operasional pemerintah nanti dibagi 3. Ada barang habis pakai, barang tak habis pakai, barang bekas pakai.
Nah, tadi mungkin kalau teman-teman sudah mengikuti YouTube ya, pas Anda masukin persediaan kan, itu nanti ada isian kode ya. Kodenya pertama barang habis pakai gitu ya. Kemudian memilih dulu ini termasuk barang habis pakai atau bekas pakai gitu ya, yang harus kita pastikan pertama itu. Nah, ini kalau di klasifikasi BMN, nah sayangnya di aplikasi persediaan itu tidak disebut ya. Pas kita memasukkan kode itu, ini golongan bidang kelompok gitu ya. Ini saya tidak tahu persis ya. Mungkin ini masuk di bidang atau di kelompok atau di kelompok kali ya. Kan sesudah ini terus waktu kita mau masukin kertas ya. Kertas itu kan kertasnya itu di kelompok ya. Baru di sub-sub kelompok ada kertas HVS atau apa gitu ya. Nah, tapi di persediaan itu dia tidak sampai di referensi itu mencatat jenis barang akhir yang harus dicatat sebagai item persediaan gitu ya. Jadi barang akhirnya itu kita harus buat sendiri, kita input sendiri ya. Jadi BMN, kalau BMN beda ya. Kalau BMN referensi itu sudah jenis barang akhir, kita tidak bisa menambahkan jenis lainnya gitu ya. Lebih rinci ya dari yang sudah ada di referensi. Nah, kalau persediaan itu justru di referensi yang diberikan itu belum sampai barang item terakhir ya, jenis barang terakhir. Kita tidak bisa memasukkan langsung ambil dari referensi ya. Kita harus tetap menginput jenis persediaan kita itu apa namanya gitu ya. Kertas ada, tapi kertas apa kan? Nah, kertas HVS saja ada 80 gram, 60 gram gitu ya. Nah, itu berarti baru harus kita ketik di situ gitu ya. Nah, di aplikasi persediaan referensinya tidak mungkin mencatat semua jenis barang itu ya. Kertas HVS 80 gram, kertas HVS 70 gram. Belum lagi HVS-nya ada kuarto, ada folio. Jadi folio 80 gram, folio 70 gram, folio 90 gram misalnya ya. Nanti ya kuarto. Jadi banyak sekali kan kalau di referensi. Kertas saja bisa ada 8 misalnya. Pulpen ada berapa jenis. Nah, itu kan tidak mungkin di aplikasi mengakomodasi. Jadi aplikasi hanya sampai kepada ini kertas gitu ya. Nah, silakan kertasnya jenis apa Anda harus sebutkan, inputkan di situ ya. Terus jumlahnya berapa sesuai yang diinputkan itu ya. HVS 80 gramnya ada berapa rim, HVS 70 gramnya berapa rim. Jadi tetap yang kita catat adalah sesuai jenis item terakhir paling kecil yang bisa kita identifikasikan. Tapi itu hanya ada di aplikasi kita gitu ya, di aplikasi satker lain, instansi lain, jenis persediaannya mungkin beda lagi gitu ya. Jadi yang nanti digabungkan ke neraca itu ya rinciannya tadi yang paling detail itu tidak kelihatan lagi. Tidak bisa dijumlahkan gitu antar perincian, paling per sub-sub akun yang terakhir itu yang sama. Nah, jadi berdasarkan akun nanti persediaan ini yang termasuk ke dalam persediaan ini adalah ini BMN yang namanya barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis, berjaga-jaga. Nah, termasuk tadi yang saya bilang di rejim BMN, klasifikasi persediaan ini tidak secara khusus di klasifikasinya itu diisolasi gitu ya. Mulai subkelompok ini adalah persediaan semua gitu. Enggak gitu. Jadi kita justru ngambilin dari klasifikasi BMN mana sih yang persediaan gitu. Nah, ini karena rejim BMN beda dengan rejim akuntansi gitu ya. Kalau rejimnya sama kan pokoknya sub-sub kelompok ini nanti yang berdasarkan klasifikasi BMN itu atau klasifikasinya harusnya sama aja ya, akuntansi maupun BMN. Nah, ini yang saya masih cari ya. Di sini belum ada ya. Seingat saya dulu sudah ada perubahan ya.
klasifikasi ini. Tapi tadi kemarin kita bahas BMN, klasifikasinya ini masih itu ya, apa namanya, bergerak tidak bergerak gitu ya. Nah, itu yang saya masih ragu-ragu. Nanti kita pastikan lagi. Nah, ini contohnya akun belanja persediaan. Ini belanjanya ya. Nah, jadi semua belanja ini harus ada pasangannya di akun neraca sebagai persediaan. 521811 belanja barang persediaan barang konsumsi. Nah, ini belanjanya masuk ke LRA-nya ini akunnya. Tapi di saat yang sama dia nanti di jurnal untuk buku berbasis Akrua, maka dia harus ada pasangannya menjadi persediaan. Persediaannya berapa? Kode akunnya ya. 6 digit juga, tapi dimulai dengan 1 kan. 1 itu current aset ya. Nah, mulai persediaannya misalnya digit 3, 11 berapa gitu ya. Mudah-mudahan ada di sini. Tapi sayang tidak ada. Nah, mungkin nanti di ini ya, di praktek aplikasi ya. Praktek aplikasi nanti bisa kelihatan ya. Nah, tapi saya coba jelaskan dulu ya. Jadi ini semua yang masuk dalam golongan persediaan sudah berdasarkan klasifikasi rejim di akuntansi yang tapi dari sisi belanja barangnya ya. Belanja barangnya, kode akunnya itu. Nah, tapi dari sisi belanja, bukan belanja, asetnya ini kodenya beda lagi ya. Jenis-jenisnya itu nanti sudah rinci ya. Saya tidak tahu persis ya. 521811 ini persis akan berpasangan dengan satu akun atau berapa akun di yang kode akun asetnya ya, yang jadi persediaannya. Mungkin paling tidak sebetulnya ini kan 6 digit ya. Ini semua ada berapa nih? Ada 7 ya. Nanti juga harus sama di asetnya. Ini jadi berapa, ini jadi berapa. Jadi masing-masing ini jadi satu kode juga gitu ya. Jadi kode untuk asetnya juga ada 7 juga gitu ya. Cuma beda hanya 1 gitu ya. Ininya mungkin sama nih, 1 2 3, yang belakangnya mungkin sama. 1 2 3 1 2 1 2 gitu ya. Kan ini sebetulnya logikanya sama, logika pembagiannya. Kita sudah 1 menit lagi, teman-teman sekalian. Jadi saya berhenti dulu sampai sini. Nanti saya lanjutkan di kelas sebelah, ya. Karena kita akan mengikuti penjelasan dari kelompok terkait topik khusus ya. Topik khususnya FIFO. Nah, ini saya juga tidak tahu teman-teman dapat nggak materinya untuk FIFO ini ya. Sebetulnya saya kalau ditanya mungkin tidak wajib FIFO ya, kalau tidak ada yang, kalau ada usulan yang lain tinggal dikomunikasikan, saya bisa juga mengizinkan. Nah, tapi karena atau nggak tahu, mungkin teman-teman sudah milih yang lain juga silakan, nanti disampaikan aja yang sesuai yang disiapkan. Demikian, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan, atau kalau ada pertanyaan bisa sesudah kita masuk sesi dulu nanti ya. Terima kasih. Nanti lanjut lagi dengan klik link yang sama. Langsung aja ya. Nanti satu sesi lagi, mudah-mudahan sampai pertanyaan jam 9 berapa. Terus nanti kalau sudah selesai pertanyaan, ya saya kasih tugas ya. Saya kasih tugas, Anda install, bisa Anda kerjakan di masih jam perkuliahan ini ya. Tidak harus 3 sesi. Supaya tidak terlalu banyak menghamburkan atau boros. Ini Mas Bima tadi masuk ya. Ada masalah itu ya, takutnya kehabisan paket data. Ya, demikian dulu dari saya. Kita lanjut di nggak apa-apa, mulai aja. Malah
itu ya. Exit Mbak Aurel ya. Putus. Ya, tapi ininya slide-nya dari siapa? Dari saya, Pak. Oh, yang masih share ada. screen. Oh iya. Ya, tapi Mulai. ya itunya tetap yang presentasi ke video ya. Iya, Pak. Sama yang bertanya semua on cam. Silakan. Izin mulai ya, Pak. Ya. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, absen 9, Marifatus Solika, absen 15, dan Pandu Zain Al-Abidin, absen 21, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dampak penerapan metode FIFO terhadap kualitas laporan keuangan. Untuk pemaparan pertama akan disampaikan oleh Pandu, lalu dilanjutkan oleh Ifat, dan akan ditutup oleh saya. Untuk pemaparan pertama, oleh Pandu dipersilakan. Mas Pandunya baru masuk, Mbak. Mas Pandu silakan langsung, sudah dibuka oleh Mbak Aurel. Mohon maaf Pak, belum, Mbak? Koneksinya agak kurang bagus Pak. Mohon maaf bila putus-putus. Saya rekam, Pak. Ya. Silakan kalau jadi itu yang boleh pertama dari pengertian persediaan ya. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan. Metode pencatatan yang diadopsi di aplikasi Sakti adalah metode perpetual. Metode perpetual adalah metode yang menentukan pencatatan persediaan dilakukan secara langsung dan berkesinambungan sesuai dengan jumlah dan harga pokok pada setiap transaksi. Lanjut. Untuk metode penilaiannya ada 3. Yang pertama FIFO. Pada metode FIFO, barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing. Pada metode average, setiap kali terjadi pembelian, barang harus dihitung saldo persediaan setelah pembelian. Perhitungan harga dilakukan dengan menjumlahkan harga pembelian dan nilai persediaan dibagi dengan jumlah persediaan setelah pembelian. Yang terakhir, metode harga perolehan terakhir atau HPT. Nilai persediaan ditentukan berdasarkan harga perolehan ataupun pembelian terakhir persatuan unit. Setiap terjadi perubahan harga perolehan terakhir, maka terjadi penyesuaian nilai persediaan yang telah ada. Rumusnya bisa dilihat di share screen yang tertera, di mana NP sebagai nilai per jenis persediaan sama dengan kuantitas atau jumlah persediaan dikali dengan harga pembelian terakhir. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Ifat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya.
Di slide ini terdapat ilustrasi perbandingan antara metode FIFO dan metode HPT. Yang mula-mula pada tanggal 1 Januari terdapat saldo awal sebesar 100 unit dengan harga perolehan sebesar 100 per unitnya. Kemudian pada tanggal 2 Januari terdapat pembelian sebesar 200 unit dengan harga perolehan sebesar 110 per unitnya. Selanjutnya, pada tanggal 3 Januari juga terdapat pembelian sebesar 100 unit dengan harga perolehan sebesar 120 per unitnya. Yang terakhir, pada tanggal 4 Januari terdapat pembelian sebesar 100 unit dengan perolehan 130 per unitnya. Pada akhir periode bulan Januari terdapat penggunaan sebesar 250 per unitnya. Berapakah nilai persediaan akhir di neraca dan di LO menggunakan metode HPT dan FIFO? Next. Persediaan akhir di FIFO sebesar 30.500 dari transaksi tanggal 4, transaksi tanggal 3, dan sisanya transaksi tanggal 2 mengikuti harga pada tanggal transaksi tersebut. Sedangkan metode HPT, persediaan akhir 250 dikali harga perolehan terakhir sebesar 130 unit, sehingga hasil akhirnya sebesar 32.500. Next. Sedangkan beban persediaannya, metode FIFO beban persediaannya cenderung lebih kecil daripada metode HPT, karena metode FIFO barang persediaannya pertama akan dikeluarkan pertama, sehingga persediaannya sebesar 26.500. Next. Ini perbedaan antara dan metode HPT terlihat di slide ini. Metode HPT cenderung lebih tinggi karena dia saldo harga perolehannya makin lama cenderung tinggi, itu karena harga perolehannya. Sedangkan metode FIFO dia cenderung sama karena memakai harga pada transaksi tanggal tersebut. Next. Dampaknya apa? Kalau menggunakan metode HPT itu ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya yang pertama selalu disesuaikan dengan harga terbaru. Sedangkan kelemahannya jika harga semakin tinggi, persediaan akhir dan beban persediaan akan dicatat terlalu tinggi. Ini akan berdampak pada persediaan di neraca terlalu sedikit dan bahkan bisa bersaldo minus. Ini perhitungan ini tidak match antara penggunaan dan persediaannya. Begitu pula jika harganya semakin rendah. Next. Kenapa tidak match untuk metode HPT? Yang pertama, persediaan pemerintah dicatat menggunakan metode perpetual, yang mana setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan, baik perolehan dan penggunaan selalu dicatat, sehingga updating persediaan terjadi setiap saat, tidak perlu menunggu hingga akhir tahun. Oleh karena itu, metode HPT, perolehan persediaannya dicatat menggunakan harga perolehan transaksi pada saat itu, sedangkan saat penggunaan dan persediaan akhirnya menggunakan harga perolehan terakhir persediaan. Next. Selanjutnya ada dampak metode FIFO. Nah, dampaknya apa? Dampaknya itu nilai yang tercatat antara perolehan dan penggunaan itu match. Persediaan yang dilaporkan di neraca dan beban persediaan yang dilaporkan di LO juga sudah sesuai dengan realitas transaksi yang didukung dengan bukti-bukti transaksi, sehingga lebih relevan. Oke, next. Baik, berdasarkan PMK 219/PMK5/2013 menggariskan bahwa penentuan nilai persediaan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode first in first out atau metode harga perolehan terakhir, di mana sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ketika kita menggunakan metode first in first out, ketika kita melakukan penentuan nilai persediaan, kita akan menggunakan harga perolehan pertama kali. Sedangkan kalau menggunakan harga perolehan terakhir, kita menggunakan penilaian persediaannya menggunakan barang yang terakhir kali masuk.
Nah, ini memang benar akan timbul kesalahan alokasi jika pemilihan persediaan pemerintah tidak didasarkan oleh metode penilaian persediaan berdasarkan PMK tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan, persediaan apa yang menggunakan metode FIFO atau HPT? Nah, berdasarkan PMK tadi, persediaan itu adalah untuk FIFO ada tanah atau bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau Pemda. Yang kedua, peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau Pemda. Yang ketiga, jalan, irigasi, dan jaringan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau Pemda. Yang keempat, aset tetap lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau Pemda. Dan terakhir, hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau Pemda. Sedangkan untuk penggunaan pada metode HPT, dengan persediaan barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis atau berjaga-jaga, pita cukai, bahan baku, dan barang dalam proses atau setengah jadi. Sekian persentase dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan informasi, baik itu dari slide atau penyampaiannya. Untuk itu mungkin ada koreksi dari Bapak, dan untuk teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Silakan pertanyaan. Coba kalau ini back ke sebelah sebentar ya. Materinya tadi ada yang lewat saya. Apa namanya yang FIFO untuk barang apa? Nah, ini sebelumnya apa? Nah, ini berdasarkan apa, Mbak? Tadi apa? Tadi dijelaskan, ini menurut apa nih? Ini dari mana nih? Oh, ini PMK 19 2013. Coba lihat. Nah, yang jenis-jenis barangnya itu dengan FIFO dan HPT ini di sini ada di PMK 219 ini. Ya, Pak, di lampirannya, Pak. Di lampiran 4. Ya. Tapi secara umum di aplikasinya itu kan masih belum bisa FIFO itu ya. Masih belum bisa digunakan. Nah, ini saya harus cek lagi nih PMK 219 ini. Itu nadanya gimana? Bukan wajib seperti ini kan tadi? Sebentar. Yang barang-barang ini harus FIFO, yang barang ini harus HPT, harus atau gimana itu di PMK-nya? Izin melihatkan lampirannya, Pak. Ya, ya silakan. Mohon maaf, Pak. Lampiran 6, Pak. Ya. Ya. Ini. Ini, Pak. Untuk metode FIFO, klasifikasi persediaannya ini, Pak. Coba di atasnya lagi, Mbak. Sedikit-sedikit. Terus bawah.
Ini juga benar. Persediaan yang dimaksud untuk diserahkan kepada masyarakat, biaya perolehannya meliputi harga pembelian serta biaya langsung. Ya. Ya, ini berarti sebetulnya harusnya bisa di PMK 219 tentang apa tadi? Persediaan ya? 2013 tapi ya. Iya, Pak. Oh, kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Ya, ini beberapa memang ada apa namanya? Terobosan-terobosan ya di PMK ini. Beberapa hal juga saya kurang aware ya. Agak maju gitu ya. Dari standarnya ini lebih progresif pengaturannya itu ya. Di standarnya tidak wajib dia mengambil apa namanya sikap gitu ya. Di sini mengambil sikap kan Vivo untuk ini yang satu harga terakhir untuk pakai ini. Cuma memang di penerapan juga masih belum didukung dengan aplikasinya. Baik, nggak apa-apa. Silakan ada pertanyaan yang lain. Bisa kembali ke slide, Mbak. Ada pertanyaan? Saya izin nanya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Mbak Aurel, silakan Mbak Aurel. Nama saya Olivia. Izin bertanya, masih bingung sama itu HPT. Sebenarnya HPT itu beda nggak sih sama LIFO? Sama atau cuman beda istilah aja gitu? Kalau misalkan sama, kenapa masih dipakai? Bukannya di SAK tuh LIFO tuh udah nggak boleh dipakai. Makasih. Izin bertanya, bagaimana mekanisme pencatatan persediaan dengan metode Vivo pada aplikasi persediaan pemerintahan? Apakah ada perbedaan dengan metode HPT? Terima kasih. Terima kasih untuk Via dan Mila. Apakah masih ada pertanyaan? Izin bertanya. Ya. Tapi kalau nggak salah itu pemerintah masih kebanyakan pakai yang HPT ya. Nah, kalau pakai HPT ini, mohon koreksi kalau salah ya. Persediaan kan disesuaikan dengan harga terbaru. Nah, di situ kan otomatis syaratnya makin mahal juga. Nah, kira-kira bagaimana perusahaan di sektor pemerintah itu mempertahankan pembelinya dari kenaikan harga tersebut? Kan kalau pakai Vivo syaratnya kan lebih kecil gitu. Terima kasih untuk teman-teman yang bertanya. Untuk itu kami mohon izin untuk berdiskusi selama kurang lebih 3 menit.
Silakan. Izin menjawab pertanyaan dari Fikri, Pak. Ya, silakan. Dari diskusi kelompok kami tadi, Pak, kalau sektor perusahaan dari sektor pemerintahan kan berarti itu bentuknya BUMN kan ya. Nah, BUMN sendiri tuh pakainya standar akuntansi keuangan sesuai Peraturan Menteri BUMN nomor 13 tahun 2012 dalam pengelolaan barang persediaan dan BUMN. Sehingga untuk persediaan yang dikeluarkan selain untuk operasional dan konsumsi menggunakan metode FIFO. Metode HPT digunakan hanya untuk barang konsumsi dan operasional kantor. Sehingga dalam mempertahankan pembelinya masih dapat bersaing karena tidak mencatat menggunakan metode HPT. Mohon koreksinya, Pak, bila ada kekurangan. Pertanyaan gimana tadi, lupa? Pertanyaannya, Mas, tadi lupa. Pertanyaannya terkait itu, Pak. Kalau perusahaan di sektor pemerintah itu pakai HPT, bagaimana perusahaan itu mempertahankan cost-nya, Pak? Oh. Coba masuk terkait dengan ini juga yang kedua ya, pertanyaan kedua. Yang LIFO itu silakan. Izin menjawab pertanyaan dari Alivia mengenai LIFO dan HPT tersebut. Jadi secara definisi memang sama antara LIFO dan HPT. Dan memang menurut IFRS tidak dipergunakan lagi dan hal itu juga diikutkan dengan PSAK yang menjadi acuan dari akuntan. Nah, tapi hal itu terjadi karena menggunakan LIFO itu akan terjadi kerusakan dan kadaluarsa terhadap barang yang lama disimpan kan. Nah, sebenarnya ini kembali lagi ke kebijakan yang diambil, misalnya seperti yang sudah ditetapin di PMK tersebut, bahwa memang menurut mereka menggunakan HPT mungkin dimaksudkan supaya penyesuaian nilai persediaan menjadi lebih sering dilakukan seiring dengan perubahan harga perolehan yang terjadi. Terima kasih, Aurel. Coba Mbak Aurel buka lagi yang tadi ilustrasi FIFO sama PT. Nah ini ya. Nah, coba yang berikutnya aja. Persediaan akhir 30.500, 50 unit, 100 unit, 100 unit. Jadi FIFO-LIFO itu di mana sih bedanya? Ini saldo barangnya berapa nih? Ini kan total 500, penggunaan 250, saldonya ini kebetulan sama nih, 250 juga ya. Yang digunakan 250, persediaan akhir 250. Nah, bedanya FIFO dengan LIFO di mana? Izin menjawab, Pak. Iya. Iya. Kalau metode FIFO kan dia penggunaannya dari saldo awal terlebih dahulu barang yang digunakan. Sedangkan kalau metode LIFO dia akan mengambil dari
dari akhir dulu Pak, dari yang Ya. terakhir dikeluarkan terlebih dahulu begitu Pak. Ya, nah ini coba kalau HPT ini apa namanya? Kalau Vivo kan berarti persediaannya dari barang terakhir ya. 50 unit kali 110. 100 unit kali 120, 100 unit kali 130. Jadi 250 itu ambil dulu dari 100 unit yang 130, kemudian masih kurang kan ambil dari 100 unit yang 120, masih kurang ambil dari yang 50 unit 110. Nah, ini kalau LIFO gimana? Kan ini persediaan akhir Pak, berarti kalau LIFO Iya. persediaannya sisanya berarti saldo awal pembelian transaksi tanggal 2 Januari, terus sisanya berarti saldo awal 100, terus tanggal 2 150 Pak persediaan Ya, akhirnya. jadi 100, 100 dan 50. 100-nya yang pertama dari 100, terus 150 dari yang kedua kan 110. Nah, coba jumlahkan LIFO-nya berapa? 100 kali 100 tambah 150 kali 110. 26.500 Pak. 26.500 ya. Jadi sama nggak LIFO dengan HPT? LIFO dengan HPT tidak sama Pak. Tidak sama ya. Jadi beda ya. HPT itu cara perhitungan lain lagi nih ya. Cara perhitungan lain lagi, dia bukan Vivo, bukan LIFO ya. Bukan Vivo, bukan LIFO. Jadi dia bikin aturan lagi. Yaitu nilai persediaan akhir itu diambil dari yang 250 unitnya ini tidak dilihat pembelian awal, pembelian akhir. Pokoknya 250 kali berapa? Kali lihat harga terakhir. Harga terakhirnya adalah 130 gitu ya. Jadi langsung 250 kali 130 dapat 32.500. Jadi tidak ada dikaitkan dengan yang kalau di cost itu namanya asumsi aliran biaya ya. Cost assumption flow itu ya. Nah, ini tidak pokoknya berapa saldonya dikalikan langsung, ini mengambil praktisnya saja gitu ya. Cara paling gampang menghitung berapa persediaan itu adalah persediaan akhir dikali 130. Saya berpikir ini belum diterapkan Vivo atau bahkan LIFO ya. LIFO kan tidak boleh ya jelas ya. Tapi Vivo ini kan sebetulnya yang lebih lebih baik lah dibanding begini aja ya. 250 kali 130 itu kan tidak ada kejelasan gitu ya. Kenapa dikali harga barang terakhir gitu kan. Padahal beda-beda harganya itu kan dari 100, 110, 120, 130. Waktu beli aja kan beda-beda. Kenapa pakai harga barang terakhir gitu. Jadi dia semacam current accounting ya. Akuntansi dengan harga sekarang. Harga sekarang tapi terlalu maju ini. Jadi sekarang IFRS itu memang banyak boleh harga sekarang kan ya, fair value ya, fair value. Tapi apa syaratnya, ada banyak syaratnya kan. Memang harus ada ininya, ada alasannya gitu ya. Misalnya lagi ada penurunan harga-harga gitu kan, berarti kita ingin menaikkan lagi. Nah, kalau ini tidak ada sebab, langsung kita pakai harga sekarang. Ini terlalu kalau nilai persediaan ini besar nanti aset pemerintah jadi terlalu dinilai terlalu tinggi gitu ya. Dinilai terlalu tinggi, ini kan jadi misleading ke pembaca laporan. Dilakukan pemerintah artinya memang namanya persediaan kalau banyak ya, terus itu harus pakai aplikasi otomatis dihitung Vivo-nya. Itu aplikasi itu paling ruwet bikin untuk persediaan ya, Vivo gitu ya. Karena kan
gitu ya. Sementara di aplikasinya kan belum bisa, meskipun tadi di peraturan apa namanya PMK ya, PMK 219/2013 sudah diperkenankan. Apa namanya, sudah dipisahkan mana Vivo. Menurut saya si HPT ini juga sebetulnya tidak tepat gitu ya, sementara aja. Tapi di PMK tadi untuk yang perlengkapan dia pakai HPT masih gitu ya. Nah, kalau bisa Vivo udahlah nggak usah ada HPT menurut saya. Ya, karena dia misleading ya. Tapi ini kan masih pragmatis ya, pragmatis di lapangan mungkin lebih gampang diterapkannya HPT. Demikian ya. Ada lagi pertanyaan? Ada satu lagi Pak, izin menjawab pertanyaan dari. Pertanyaannya, bagaimana mekanisme pencatatan metode Vivo pada aplikasi persediaan pemerintah? Apa bedanya dengan HPT? Jawabannya yaitu untuk metode Vivo dalam aplikasi persediaan pemerintah itu belum mendukung dari informasi yang kami cari, sehingga di aplikasi persediaan pemerintah itu masih menggunakan metode HPT. Seperti itu. Ya, masih seputar yang tadi ya. Ya, terima kasih. Cukup kali ya ini karena sudah 4 menit 31 detik. Makasih ya, kita beri aplaus untuk kelompok ini. Sudah menyampaikan pemaparan. Nah, silakan nanti diedit ya kalau yang videonya sebelum dikirim, yang kosong-kosong dihapus saja, dipotong ya, terus nanti langsung tadi kayak nunggu untuk menjawab ya, supaya yang nonton juga tidak bosan ya kalau nunggu kosong gitu. Kemudian nanti saya akan share link ya. Saya ini mau upload dulu nilai, terus share link gitu ya. Mudah-mudahan bisa cepat ya. Sebelum jam 10 sudah ada. Nah, tapi kalau belum, ya teman-teman silakan share linknya itu tadi ini ya, installer aplikasi persediaan. Itu diinstal, kemudian simulasi, soal simulasinya ya. Soal simulasinya nanti saya share juga. Nah, itu kemudian tugasnya nanti seperti apa? Ini dikerjakan perorangan, ngirim hasilnya itu perorangan, tapi untuk ngerjainnya mungkin apa namanya, tidak semua bisa langsung gampang gitu ya mengikuti yang saya jelaskan di YouTube. Itu silakan mengerjakannya bisa berkelompok, secara kelompok gitu ya. Jadi satu kelompok hasilnya sama nggak masalah. Nah, tapi apa namanya, untuk nyerahin hasilnya tetap perorangan. Jadi tiap orang tetap nyobain gitu ya, nyobain aplikasi itu, install juga, ngerjain bersama-sama, ngerjain soalnya, simulasinya. Itu nanti saya share mudah-mudahan jam sebelum jam 10 sudah saya sampaikan. Nah, yang tadi nonton YouTube-nya belum selesai, aplikasi persediaan, silakan dilanjutkan ya. Nah, ini saya tutup dulu ya. Terima kasih. Saya mau upload nilai dulu juga, terus teman-teman silakan persiapkan untuk nyobain simulasi persediaan. Tugasnya tapi masih akan saya susulkan. Mudah-mudahan bisa sebelum ini dilihat aja di classroom-nya. Demikian ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan mungkin kita kuis ya. Kuis soalnya sampai persediaan ini. Nah, mungkin kalau ada tugas lagi simak BMN, minta diinstal juga, ya nanti saya susulkan ya. Tapi tidak sekarang, ya, yang berikutnya. Ya, sampai jumpa lagi minggu depan. Tetap sehat, stay safe, stay healthy, tetap selamat. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di classroom, tidak harus pas kuliah di classroom itu. Atau di YouTube juga kalau mau ada pertanyaan terkait dengan video, disampaikan di komen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.